Halo semuanya, selamat datang di Caipo Channel. Pada edisi Makin Tua Makin Tahu, saya akan membagikan informasi seputar bisnis, manajemen, dan teknologi yang mungkin akan menambah pengetahuan kamu. Yuk langsung aja kita bahas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan belajar cara mengetik simbol matematika di Microsoft Word. Dengan menguasai cara mengetik simbol, maka kita akan dapat mengetik rumus-rumus matematika, fisika, kimia, statistika dengan mudah dan cepat. Coba tonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan dengan belajar bersama di sini, kita jadi lebih tahu cara melakukannya. Di sini, kita akan belajar mengetik rumus dengan 3 cara utama, yaitu yang pertama menggunakan insert simbol, yang kedua menggunakan autocorrect, subscript, dan superscript. Yang ketiga adalah menggunakan equation, termasuk autocorrect yang khusus untuk equation. Oke, langsung aja kita praktek ya. Soalnya adalah sebagai berikut. Soal yang pertama akan kita ketik dengan menggunakan insert simbol. Caranya, pada bagian atas program Microsoft Word ini, itu klik tab insert sebelah sini ya. Kemudian pilih simbol di sini. Nah, kemudian ditekan. Nah, di sini kita akan memilih simbol yang kita perlukan. Untuk nomor 1A, kita langsung kerjakan ya. A, kemudian irisan itu insert simbol, cari ini irisan. Oke. Kemudian kurung buka. Kemudian B. Terus itu bukan huruf U ya, itu union, gabungan. Pakai yang ini. Kemudian C dalam kurung sama dengan dalam kurung lagi A irisan B kurung tutup, kemudian gabungan A irisan lagi C kemudian kurung tutup. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini simbol-simbolnya kebetulan barusan saya pakai, jadi dia muncul di pilihan ini. Tapi kita bisa mencari simbol-simbol yang sangat banyak sekali ya di sini. Nah, ini perhatikan, jadi di bawah sini ada pilihan simbolnya apa, kemudian jenis font sebelah sini nih, sama subset. Subset itu apa ya? Ya, kelompoknya apa gitu. Nah, di sini itu memang simbol sangat banyak sekali. Tapi ada simbol-simbol yang tidak terbaca karena jenis fontnya ini yang tidak sesuai. Nah, menurut pengalaman saya, sebaiknya saat mencari simbol itu gunakan font Cambria Matte. Kita ketik ya, Cambria. Nah ini, pakai yang Cambria Matte. Nah, setelah pilih Cambria Matte ini, kemudian pilih subsetnya. Ini kan ada macam-macam nih. Ada huruf, kemudian ada ini huruf Greek ya, huruf Yunani ya, kayak alfa, beta, kemudian pi, itu biasanya di sini. Dan seterusnya, silakan aja dicoba. Nah, kalau tidak menggunakan font Cambria, biasanya dia nanti tidak muncul atau nggak terbaca seperti itu. Oke ya. Sekarang kita kerjakan nomor 1B, ketik X, kemudian insert simbol, cari kuadrat ya, X kuadrat minus 4X kurangin 1/3. Ini simbol juga ada, kita cari simbol Cambria Matte. Nah, ini 1/4 tengah 1/3. A few moments later. Ini emang begini ya, caranya sebetulnya kurang recommended karena kita harus mencari, dan mencarinya itu sangat banyak yang kita cari ya. Nah, selain itu prosesnya juga lama ya, karena ada proses ngetik, kemudian masukin simbol, insert gitu ya, klik lagi, kemudian pindah ke teks lagi, kemudian ke sini lagi. Jadi sebenarnya cara ini kurang recommended.
1 hour later. Nah, ini nih. Ketemu ya? Sebelah sini ini sepertiga nih. Insert. Nah, oke. Close. Nah, kemudian kurang dari sama dengan nih. Lebih kecil sama dengan ya, ini ya. Kita cari oke. Cambria Matte kita ke atas lagi. Nah, ini ada nih. While Patchy pulls himself together, let's see how SpongeBob's party is shaping up. Seperti yang saya bilang tadi ya, cara ini kurang recommended karena ya seperti ini. Kita harus mencari di lautan yang sangat luas gitu ya. Ini ketemu, alhamdulillah. Nih, kita insert. Oh, sorry. Dan di sini insert ya. Nah, ini. Kemudian 0 seperti ini. Misalnya ketik tadi. Nah, seperti ini ya. Jadi kita udah bisa mengetik 1A dan 1B dengan menggunakan insert simbol. Kita akan coba meningkatkan cara kita mengetik rumus dengan menggunakan autocorrect, subscript, dan superscript. Sebelumnya, saya akan menjelaskan dulu apa itu autocorrect. Jadi, misalkan kita mengetik tanda lebih besar dan lebih kecil sama dengan. Nah, misalkan saya mengetik lebih kecil disambung sama dengan, maka jadinya seperti ini. Sekarang saya akan mengetik lebih besar disambung sama dengan. Jadinya seperti ini. Inilah yang dinamakan dengan autocorrect. Berlaku juga untuk membuat tanda panah, yaitu tanda minus disambung dengan lebih besar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu subscript dan superscript. Letaknya di sini ya. Di tab Home, cari di bawahnya ukuran font. Ya, di bagian font dia di sini nih. Ini subscript digunakan untuk mengetik indeks bawah. Misalnya kita mau mengetik O2, CO2, H2O, dan seterusnya. Di sebelahnya itu ada superscript, yaitu digunakan untuk mengetik indeks atas. Misalnya X kuadrat, X pangkat 3, dan seterusnya. Soalnya H2SO4 kemudian panah 2H plus SO4 2 min. Kita ketik H2 ini kan di bawah ya, berarti pakai yang subscript. Nih, H2. Kemudian matiin lagi SO lagi 4, kemudian matiin lagi. Panah tadi menggunakan auto correct. Minus tanda lebih besar. 2H superscript seperti ini plus matiin lagi plus SO4 berarti yang ini 4 matiin ganti superscript 2 minus. Sebelum kita mengetik soal nomor 2B, saya akan menjelaskan tentang autocorrect. Selain lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, tanda panah, ada banyak simbol matematika yang dapat diketik dengan autocorrect, yaitu diawali dengan tanda backslash atau garis miring terbalik. Bentuk backslash seperti ini. Letak tombolnya di atas tombol enter. Coba dicari tombolnya, silahkan pause video ini sampai tombolnya ketemu. Sebelum kita bisa menggunakan autocorrect ini, pastikan settingan autocorrectnya sudah diaktifkan dulu ya. Caranya begini, klik file, kemudian option, lalu proofing, pilih bagian ini autocorrect option, diklik. Kemudian dicari tab yang Made Autocorrect. Yang ini ya, Made Autocorrect. Pastikan checklistnya nyala untuk dua settingan berikut ini. Pastikan nyala. Nah, di bawah ini ada daftar simbol beserta dengan shortcutnya. Hampir semuanya diawalin dengan tanda backslash. Sekarang, kita coba mengingat-ingat, kemudian kita akan tes shortcut yang lumayan sering dipakai. Ini misalkan backslash approx sering kita pakai, artinya sama dengan mendekati ya. Ini slash double R, ini simbol untuk menunjukkan bilangan real. Kemudian ini backslash in adalah anggota himpunan, backslash INFTY bilangan tak hingga, dan seterusnya. Silakan dicoba-coba sendiri ya. Kalau udah kita oke. Sekarang kita coba tadi ya, backslash INFTY, pencet spasi akan jadi seperti ini. Kemudian backslash IN akan jadi seperti ini. Backslash double R, backslash approx ini
spasi akan jadi seperti ini. Dan seterusnya ya, silakan coba sendiri. Nah, sekarang kita akan coba ketik soal nomor 2B dengan menggunakan autocorrect ya. Simbol A terbalik ini itu adalah for all. Backslash for all X, spasi X plus 1 lebih besar sama dengan 0, X backslash IN, N tapi simbol bilangan asli. Shortcutnya adalah backslash double N seperti ini. Sebelum kita mengetik soal nomor 3, saya akan menjelaskan tentang equation yang letaknya ada di tab insert, kemudian cari tombol equation, yaitu di sebelah sini. Ini ya. Ketika tombol ditekan, maka akan muncul box equation seperti ini. Kita bisa memilih mengetik rumus dengan format seperti apa pada bagian struktur equation di sebelah sini. Apakah pecahan, apakah perpangkatan, apakah bentuk akar, dan sebagainya. Ada cara yang sangat praktis untuk memunculkan equation yang selalu saya pakai, yaitu dengan shortcut. Caranya adalah tahan tombol Alt, kemudian tekan sama dengan. Silakan dicoba dulu sekarang karena cara ini sangat recommended. Nah, dalam equation ini berlaku autocorrect khusus untuk di dalam box equation saja. Misalnya, tanda caping yang letaknya di tombol angka 6. Tanda caping ini kalau diketik di luar box equation ya munculnya hanya tanda caping saja. Namun, kalau diketik di dalam box equation, dia akan menjadi indeks atas. Misalnya untuk mengetik kuadrat, pangkat, dan sebagainya. Kita akan cobain. Misalnya kita mengetik X caping 2, maka dia akan jadi X kuadrat. Misalkan X, kemudian caping, spasi, maka dia akan menyediakan kotak untuk indeks. Terserah mau diisi apa. A plus 3 misalnya. Seperti itu. Nah, tapi kalau diketik di luar box equation, X caping 2, tidak akan terjadi autocorrect. Ada juga autocorrect tanda underscore seperti ini. Saya akan coba keluarkan box equation-nya, tahan tombol Alt sama dengan X underscore 1 indeks bawah, X underscore spasi tempat untuk indeks bawah. Bebas mau diisi A plus 5. Ada juga autocorrect tanda garis miring seperti ini. Digunakan untuk mengetik bilangan pecahan. Kalau diketik di dalam box equation akan berbeda hasilnya dengan kalau ngetiknya di luar box equation. 1/2, 2/3, 3/4, 5/6. Sekarang kita akan coba di dalam box equation. Tahan tombol Alt, kemudian pencet sama dengan 1 garis miring 2. Jadi seperti ini, 2 garis miring 3, 3 garis miring 4, 5, 6, jadinya seperti ini. Nah, dari percobaan ini, itu kita tahu bahwa ternyata hasilnya beda apabila diketik di luar box equation dengan di dalam box equation. Oke, sekarang kita langsung mengetik soal nomor 3 ya. Pertama, kita keluarkan dulu box equation-nya. Caranya tahan tombol Alt, kemudian sama dengan X caping 4 spasi plus 2X caping 3 spasi minus 3X caping 2 plus 1/2 spasi X plus 2/3 spasi sama dengan 0. Kalau mau dibawa ke sebelah kiri tinggal diklik, kemudian diatur alignment-nya, yaitu ini, sebelah kiri. Nah, berikutnya soal 3B. Nah, ini perhatikan bedanya pada bilangan akar. Yang pertama adalah akar 3 plus I. Semuanya di dalam akar. Yang berikutnya akar 3, tapi I-nya di luar akar. Keluarkan box equation, Alt sama dengan, caranya pakai yang ini, yang perpangkatan ini, pilih yang modelnya begini. Oke, X, kemudian yang bawah ini 0, kemudian kita ke atasin, plus panah kanan. Oke, sama dengan akar, berarti pakai yang ini. Yang ini ada kotak kosong, ketik 3 plus I. Kalau mau keluar dari bentuk akar ini, pencet panah kanan di keyboard. Panah kanan, spasi, kemudian ulangi lagi mau memunculkan indeks atas bawah menggunakan ini.
X 0 minus tekan panah kanan di keyboard sama dengan minus, kita menggunakan ini 3. Nah ini kan I nya di luar, dikeluarkan dulu, jadi pakai panah kanan ya di keyboard. Kemudian plus I. Supaya dia rata kiri, silakan disetting di sininya. Berikutnya 3C, ini bentuk limit. Yang pertama keluarkan box equation dulu, tahan Alt, kemudian pencet sama dengan, ketik lim, backslash, ketik below, spasi, jadi seperti ini, kurung buka, X, panah ya, panah itu minus sama lebih besar, oke, 4, kurung tutup, spasi. Nah, kemudian ini kan bentuknya pecahan nih, ketik aja begini, A, garis miring, B, spasi. Kemudian yang atas kita benerin, X, caping 2, plus 3X, plus 1, yang bawah kita ganti 2X, min 3. Supaya rata kiri, silakan disetting di bagian sini. Nah, 3D ini juga merupakan bentuk limit, tapi ada indeksnya pada bagian X mendekati 2. Keluarkan box equation-nya, tahan tombol Alt, kemudian tekan sama dengan lim, backslash, below, spasi, kurung buka, X, panah, 2, caping, plus, spasi, kurung tutup, spasi lagi, jadi seperti ini, bikin A, garis miring B. Spasi, untuk A-nya diganti X, kemudian penyebutnya diganti X, min 2. Agar rata kiri, silakan disetting pada bagian sebelah ini. Nah, gimana teman-teman? Sekarang sudah lebih jelas kan cara mengetik rumus matematika di Microsoft Word? Kita akan bahas yang lebih seru lagi di episode berikutnya ya. Demikian belajar bareng kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Bantu dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan like. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.